Shalom Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Hal yang perlu diperhatikan adalah setelah firman Tuhan disampaikan dalam khotbah nanti, akan dilanjutkan dengan perjamuan Tuhan online. Oleh sebab itu, mari siapkan hati dan pikiran kita mulai dari sekarang ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan maupun simpatisan, maupun Anda yang baru bergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, apabila ada hal-hal yang diperlukan, baik itu pelayanan praktis, doa, maupun juga keputusan dan berbagai hal yang lain, dapat terus menghubungi saya, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, untuk dapat kami tindak lanjuti dalam pelayanan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama kembali bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan membaca panggilan berbakti dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk kami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing secara online. Kiranya Tuhan boleh terus sertai kami Tuhan di dalam setiap penyembahan yang kami lakukan, supaya penyembahan yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan akan firman yang nanti disampaikan, akan lebih lagi membuat kami menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan menjangkau dunia. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian pembuka. Dia sungguh baik.
Pembacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani 9 ayat 14 dan Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang telah menciptakan dan meneruskan karyamu, memelihara hingga saat ini. Di tengah ibadah ini kami datang kepadamu dengan segala pengharapan, doa-doa kami. Tiada putus-putusnya kami mengingat untuk bangsa dan negara kami. Demikian juga untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia. Saat ini, bangsa-bangsa sedang bergumul dengan pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Karena itu Tuhan, mohonkan belas kasih-Mu. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi suku-suku bangsa, kelompok-kelompok, negara-negara. Karena itu Tuhan, pulihkan dan kuatkan, agar kami semuanya dapat menghadapi pandemi yang terjadi. Terlebih lagi, mohonkan belas kasih-Mu agar dunia disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu khususnya telah menyertai para pemerintah negeri ini, orang yang Tuhan sudah pakai untuk mengambil kebijaksanaan di dalam memajukan pekerjaan maupun juga usaha-usaha yang mendatangkan kebaikan dan keuntungan untuk negeri ini. Kami mohonkan kiranya Engkau terus memberikan hikmat-Mu bagi mereka sekalian. Juga kami mengingat untuk keadaan dalam masa pandemi ini, keperluan untuk perluasan vaksinasi, maupun juga segala kebutuhan-kebutuhan untuk kebaikan kesehatan negeri ini. Terus diusahakan kiranya makin meluas. Segala keperluan-keperluan kesehatan, baik itu alat pelindung diri, obat-obatan, oksigen, maupun ruang perawatan, Engkau akan memberkati dengan kecukupannya. Bahkan berikanlah kekuatan ekstra untuk para tenaga kesehatan, agar mereka dapat melayani. Kekuatan dari Tuhan, mereka mengerjakan pekerjaan yang sungguh luar biasa ini. Kami mengingat untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan pun menyertai kepada mereka sekalian. Jemaat-Mu Tuhan, baik yang di induk maupun di cabang, demikian juga bersama seluruh gembala sidang maupun hamba-hamba-Mu yang melayani di sana. Tangan kasih Tuhan menyertai, baik yang di induk, di cabang, dalam pelayanan-pelayanan maupun pertumbuhan rohani. Kami rindu Tuhan, kiranya kami menjadi murid-Mu yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan khususnya yang senior. Tangan kasih-Mu menyertai mereka sekalian, sehingga di masa-masa usia senja ini Tuhan, mereka tetap memiliki kekuatan dan terlebih lagi semangat di dalam menjalani hidup. Mereka akan terus makin mantap dalam iman, terlebih lagi terus meneruskan dan mewariskan
warisan iman yang luar biasa bagi kami, anak keturunannya. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan saat ini mungkin yang sedang terpapar karena COVID-19. Mereka juga yang mungkin sedang terdampak oleh karena pandemi ini. Tuhan akan menolong, berikan kekuatan kesehatan kesembuhan. Tuhan memberikan pertolongan-Mu dalam pekerjaan, usaha maupun karya, terlebih lagi juga studi yang dialami, sehingga semuanya dapat terus di dalam penjagaan penyertaan Tuhan. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang akan buat berhasil. Tangan kasih-Mu mencukupkan, melindungi maupun juga memberikan berkat yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Kami mengingat kiranya Engkau memberkati juga untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, di mana kami terus dukung dalam doa, kiranya mereka sekaliannya terus berharap kepada Sang Pencipta, Allah yang sanggup memberikan anak dan keturunan yang terbaik kepada keluarga-keluarga ini. Inilah doa kami naikkan syafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pandanglah pada Yesus akan menjadi pujian untuk persiapan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Ada ungkapan, with blessings comes responsibilities. Ungkapan ini kurang lebih memiliki makna bahwa dengan diberkati, maka ada tanggung jawab. Dan berkaitan dengan iman Kristen atau kepercayaan kita, kehidupan orang percaya, ungkapan ini sungguh-sungguh benar, bahwa ketika ada keselamatan, kehidupan baru yang diberikan kepada kita, sebenarnya ada suatu kewajiban. Ketika ada panggilan menuju kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus, setiap orang Kristen pun memiliki tugas. Karena itu, ini pun sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari di dalam semester ini, yaitu suatu tugas pelayanan, melayani dengan pengorbanan. Hari ini firman Tuhan berjudul diselamatkan untuk melayani. Sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Ibrani tadi, bahwa kita telah diselamatkan melalui darah Yesus dan oleh Roh Kudus kita terus disucikan, diperbaharui nurani kita, dan kemudian supaya akhirnya kita dapat beribadah kepada Allah. Tetapi sebenarnya kata beribadah dalam bahasa aslinya menunjukkan bukan sekedar ibadah, yaitu penyembahan kepada Tuhan, tetapi pelayanan, supaya dapat melayani Allah. Karena itu, baik Ibrani 9 ayat 14 maupun Ibrani 12 ayat 28 yang telah dibaca tadi, mari kita akan melihat dalam konteks hari ini pelayanan.
bahwa saudara dan saya, bahwa kita sekalian orang percaya diselamatkan untuk melayani. Karena itu, mari kita pelajari berbagai hal berkaitan dengan aspek pelayanan yang terus kita pelajari supaya dalam minggu demi minggu kita akan menjadi murid yang melayani Tuhan, melayani sesama. Mari kita melihat bahwa suatu pelayanan di mata Allah itu adalah sesuatu yang besar. Keagungan pelayanan, kebesaran pelayanan. Menjadi pelayan Allah adalah suatu kehormatan yang besar. Paling tidak kita dapat belajar dari bapak-bapak rohani kita dalam perjanjian lama. Begitu banyak disebutkan mengenai hamba atau pelayan. Bukankah orang-orang besar yang ada di dalam perjanjian lama disebutkan sebagai hamba? Salah satu contohnya, Ulangan pasal 9 ayat 27 mengatakan, ingatlah kepada hamba-hambamu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Abraham, Ishak, dan Yakub disebut sebagai hamba Allah. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain tentu kita mengenal ada Musa, ada Yosua, ada Kaleb, bahkan para nabi. Di berbagai kitab dalam perjanjian lama mereka disebut sebagai servant of the Lord. Hamba Allah. Menyebutkan diri sendiri, hambamu ya Tuhan Allah. Bukan saja di perjanjian lama tetapi juga di perjanjian baru. Para penulis kitab perjanjian baru, baik Yakobus, juga mungkin yang paling kita kenal yaitu Paulus, dalam Roma pasal yang pertama ayat pertama mengatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus, hamba Kristus Yesus. Enggak segan-segan seorang yang begitu besar, seperti Paulus menyebutkan dirinya adalah hamba Kristus Yesus. Ada Yakobus juga, ada Petrus, ada Yohanes. Tapi yang paling jelas lagi adalah dalam Filipi pasal 2 ayat 7 ketika Paulus mengatakan Yesus sebagai suatu gambaran hamba, teladan yang menghamba. Ia yang telah datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Maka Allah jelas sekali menghargai orang-orang yang melayani. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, maupun bahkan anaknya sendiri yang rela untuk melayani bapaknya demi rencana keselamatan Allah terjadi. Karena itu kita dapat melihat dalam diri Yesus. Yesus datang untuk melayani. Dalam kitab Yesaya bukankah dikatakan bahwa dia akan menjadi hamba yang menderita, datang untuk menderita. Tetapi juga dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan ia akan menjadi hamba yang bukan saja datang untuk dilayani, tetapi hamba yang melayani. Tujuan utama Yesus ke dunia bukan untuk dilayani, bukan untuk menjadi tuan, bos, majikan, tetapi untuk melayani, untuk merendahkan diri menjadi hamba. Dan melayani saudara, melayani saya, manusia. Bahkan minggu lalu jika kita masih mengingat khotbah di minggu yang lalu, Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Guru telah memberikan teladan yang luar biasa untuk dapat diikuti murid-muridnya, yaitu apa? Saling membasuh kakimu, saling melayani sesamamu manusia. Sungguh ya, suatu kehormatan yang besar ketika di mata Allah, hamba-hamba, orang-orang, bahkan orang-orang hebat yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, telah menyebut diri mereka, kami adalah hamba, aku adalah hamba Allah, servant of the Lord. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, maka demikian mari kita datang kepada poin yang kedua, yang tidak lain adalah supaya kita dapat memperhatikan ketika kita mempraktekkan pelayanan, apakah dengan konsep yang sejati kita belajar dari Yesus. Sebab konsep pelayanan akan melibatkan yang pertama yaitu ketaatan mutlak, kepatuhan, ketundukan mutlak. Sebagaimana hubungan kalau gambarannya hamba, pasti ada tuan, ya, budak atau hamba pelayan ada tuan atau majikan. Maka budak atau hamba itu tidak punya atau tidak tahu hukum kecuali perkataan tuannya. Apa kata tuannya adalah hukum bagi dia. Harus dilakukan ya. Ini seorang hamba yang juga berarti tidak memiliki haknya sendiri. Segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah ketaatan mutlak kepada tuannya. Enggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Seorang pelayan hamba tidak akan pernah mempertanyakan apa kata tuannya. Yang dia lakukan adalah
melaksanakannya. Apakah ini kira-kira menggambarkan bagi kita dalam masa pelayanan pada masa kini? Melayani dengan pengorbanan hari ini, apakah kita dapat belajar mengenai ketaatan yang mutlak seperti hamba kepada Tuhan tadi? Bukankah dalam 1 Korintus mengingatkan kita bahwa seharusnya kita menjadi seperti itu, mutlak taat. Sebab alasannya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, ayat 20 terutama, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahwa kita telah ditebus, kita telah dibayar lunas harga kita. Tuhan kita sudah adalah Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Allah, maka sudah sepatutnya kita melayani Dia. Mari kita melayani Dia seperti yang dikhotbahkan dalam 2 minggu yang lalu, dengan mentalitas others first. Melihat yang lain duluan seperti Yesus melihat. Karena apa? Yesus melihat untuk dapat mencari kesempatan melayani kepada orang lain. Bukan saja ketaatan mutlak, tetapi juga yang kedua, konsep pelayanan itu melibatkan kerendahan hati yang mutlak. Tanpa kerendahan hati, kita nggak bisa menjadi yang pertama tadi, yaitu apa? Taat mutlak. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan dapat melakukan tunduk mutlak kepada Tuhan kita. Jika kita tidak rendah hati, atau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, kepatuhan mutlak itu pun tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita punya konsep dan pandangan yang benar mengenai pelayanan, yaitu merendahkan hati kita, saling melayani, kita akan dapat menerima gagasan itu dan membawa kita kepada ketaatan. Paulus pun mempertimbangkan hal itu dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10 ya. Aku yang paling hina, aku enggak layak. Tetapi sekarang ya aku melayani Allah yang hidup ya. Jadi pertimbangan seperti itu adalah pertimbangan kerendahan hati, bahwa sebenarnya kita adalah orang yang enggak layak. Kita mesti istilahnya apa? Humble after Lord. Merendahkan diri di hadapan Allah. Jika tidak, maka kita nggak akan bisa taat sepenuhnya kepada Allah kita. Yesus pun berkata dalam Lukas 17 ayat 10, supaya kita apa? Melihat bahwa hamba, gambarannya adalah hamba yang tak berguna. Kami ini hanya harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Nggak ada yang lain. Apa yang harus kami lakukan, kata Tuhan, kami lakukan. Itu saja. Menunjukkan kerendahan hati seseorang di hadapan Allah. Maka kita tidak pantas ya untuk orang percaya, untuk menggerutu atau mengeluh ketika ada perintah, ada kewajiban seperti Yesus katakan, perbuatlah seperti yang kulakukan, melayani sesamamu. Mestinya kita tidak perlu mengeluh atau menggerutu ya tentang pelayanan itu. Tetapi juga yang ketiga, konsep pelayanan selain melibatkan ketaatan, melibatkan kerendahan hati yang mutlak, juga melibatkan loyalitas atau kesetiaan yang mutlak. Sebab kita telah diangkat menjadi pelayan secara cuma-cuma, menjadi hamba Allah secara cuma-cuma, maka semestinya kita loyal atau setia kepada Tuhan kita terlebih dahulu. Galatia pasal 1 ayat 10. Demikian juga mencari keuntungan untuk Tuhan kita, bukan mencari keuntungan atau preferensi diri kita sendiri. Seorang hamba tidak akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi akan mencari apa yang baik untuk tuannya. Apa mau tuannya, apa yang akan mendatangkan keuntungan atau kebaikan, dalam hal ini nama Yesus dipermuliakan. Sungguh, apabila ada orang Kristen atau orang percaya mengaku bahwa saya hamba Tuhan, tetapi masih mengeluh kalau misalnya diminta untuk melakukan kehendak Tuhan, atau bahkan mungkin lalai, atau mungkin malas-malesan di dalam menjalankan kehendak Tuhannya. Diperlukan kesetiaan, dan kesetiaan itu terus menerus ya. Kesetiaan itu terus menerus. Walaupun kadang-kadang ada orang percaya masih berkata, aku gak harus melayani Tuhan ya, tetapi tentu saja saudara harus melayani Tuhan. Sebenarnya hanya ada dua alternatif. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, alternatif berikutnya yang kedua adalah sangat buruk. Apa maksudnya? Dan gak menarik ya. Karena kalau gak melayani Tuhan pasti melayani siapa? Melayani iblis. Gak bisa kita melayani dua Tuhan. Siapa yang Anda layani, Anda akan taat kepada dia.
Siapa lagi kalau bukan melayani Tuhan? Pasti kita harus melayani Tuhan. Inilah konsep pelayanan yang Yesus ajarkan tapi dapat kita hidupi. Melibatkan apa tadi? Ketaatan mutlak, kerendahan hati mutlak, dan juga loyalitas atau kesetiaan secara mutlak. Namun sebagai pengingat di bagian terakhir ini, rupanya ada hal yang dapat merintangi, dapat menghalangi kita untuk dapat melayani dengan baik. Beberapa hal yang dapat merintangi pelayanan kita, antara lain yang pertama, mungkin kita melayani Tuhan yang salah. Melayani master yang salah, tuan yang salah. Bukan Tuhan, tapi tuan yang lain, jangan-jangan. Sebab Yesus telah mengingatkan dalam Matius 6 ayat 24, engkau tidak akan dapat melayani Tuhan dan Mamon sekaligus. Jadi sebenarnya pengingat bagian yang terakhir tadi dari hal kesetiaan ya. Kalau engkau nggak melayani Tuhan, pasti kau akan melayani Mamon. Kalau engkau nggak melayani Tuhan, kamu pasti akan melayani si jahat atau iblis. Nggak bisa di tengah-tengahnya. Kalau soal iman itu nggak bisa di tengah-tengah. Di tengah-tengah aja sudah dimuntahkan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kamu suam-suam kuku, lewat. Ya, jadi nggak mungkin saudara di tengah-tengah. Kalau hatimu kepada Tuhan, pasti kau melayani Tuhan. Kalau kamu nggak melayani Tuhan, pasti melayani yang lain, dan itu sudah jelas. Defaultnya siapa? Jelas, iblis. Karena itu mari kita akan melayani kepada Tuhan yang benar, karena memang ada bahaya di sana. Bisa saja kita salah dalam melayani Tuhan, Tuhan kita siapa? Tapi juga Paulus mengilustrasikan bahwa Anda hanya dapat melayani kepada orang yang Anda taati. Kalau engkau taat pada Yesus, pasti engkau akan bisa melayani Yesus. Kepada siapa engkau taat, nurut, kepada itulah kamu dapat melayani. Tapi juga ada rintangan yang lain, bahwa beberapa orang percaya membatasi diri mereka dalam melayani. Atau mungkin bersembunyi di balik kata-kata, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Beberapa orang membatasi bagaimana cara melayani, membatasi diri, di mana mau melayani, membatasi diri, kapan melayani. Ya ini seperti yang Musa katakan ya, atau coba lakukan. Dia berasumsi, aku seperti ini Tuhan. Nah, coba membatasi diri untuk melayani Tuhan. Rahasia melayani Tuhan, jangan pernah membatasi diri. Dan itu memang salah satu prinsip pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Setiap pelayanan yang dipercayakan, baik di lokal, regional, nasional, internasional, jika Tuhan mempercayakan, maka saya akan untuk melakukan yang terbaik. Tidak pernah membatasi diri, karena Tuhan akan memberikan lebih dan lebih lagi ketika kita siap untuk melayani Dia. Jadi jangan pernah membatasi dirimu dalam pelayanan, terlebih lagi. Walaupun di antara orang percaya masih banyak yang memikirkan, aku melayani Tuhan, tetapi yang nyaman-nyaman saja ya, yang enjoy-enjoy saja untuk saya. Kita tidak dipanggil untuk melayani Tuhan dalam hal yang nyaman-nyaman saja. Dalam segala situasi kita siap melayani. Terlebih lagi, jangan membatasi dulu juga dengan siapa yang akan kulayani. Semestinya kita sudah berpikir bahwa orang percaya itu melayani Tuhan. Tetapi Yunus menjadi contoh untuk kita. Sebab dia membatasi diri ketika harus ke Kirene. Tidak siap melayani orang-orang Kirene. Tetapi juga Yunus menjadi contoh untuk kita bahwa mereka atau Yunus, orang-orang seperti ini, ketika melayani orang lain tidak siap, apalagi orang yang tidak menyukakan dia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membatasi diri dalam segala bentuk pelayanan Tuhan percayakan. Bahaya yang lain, memang patut kita ingat juga bahwa ada beberapa orang punya sikap seperti ini, atau perilaku dalam kehidupannya, ada yang lesu, malas seperti yang disebutkan tadi ya, supaya kita tidak malas dalam melayani. Tapi mungkin itu bisa jadi penghalang kita. Beberapa orang juga nggak tahu berterima kasih, padahal sudah dilayani oleh Tuhan. Tuhan yang dari Maha Tinggi melayani dia, menyelamatkan dia, tetapi tidak siap untuk melayani. Kita suka mungkin ya dilayani dengan senyuman, orang tersenyum, melayani kita dengan pamrih, tapi apakah kita dapat melayani satu dengan yang lain dengan senyuman? Ya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga ada egoisme, kesombongan, atau mungkin ya ketidakrendahan hati yang dapat membuat kita atau mempengaruhi kita dalam melayani. Seorang Elia pun sempat mengasihani diri sendiri, egoismenya mengasihani diri sendirinya lebih kencang sehingga membuat dia ada kalanya menjadi down dalam pelayanan.
juga seperti Yesus katakan bahwa ada beberapa orang yang berkhotbah tentang Kristus karena iri hati. Paulus mengatakan itu ya dalam Filipi pasal 1 ayat 15 ayat 18. Ada yang mengabarkan atau mengkhotbahkan tentang Yesus, tapi dasarnya bukan apa selain iri hati. Jadi persaingan pelayanan. Jadi pelayanan pun menjadi persaingan untuk menyaingi pelayanan orang lain. Demikian juga ketika beberapa orang mencari pengakuan, pujian. Wah, Matius 6 ayat 1 sampai 4 mengingatkan kita, sudah semestinya ketika kita melayani dengan pengorbanan, saat ini kita sudah punya mindset yang kulayani adalah Allah. Ingat siapa yang kita layani, tidak lain adalah sejatinya segala sesuatu, segala pujian hanya bagi Tuhan. Budak, hamba, pelayan, jangan cari manfaat untuk dirinya sendiri, cari manfaat sebesar-besarnya untuk Tuhanmu. Maka apa yang dapat kita pelajari dan kita simpulkan dalam pelajaran pada saat ini? Kita, orang percaya, diselamatkan untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya dipanggil pun untuk melayani sesama saudara-saudara yang ada di dunia ini. Saudara-saudara percaya, sesama orang percaya maksud saya. Ini adalah panggilan yang mulia dan memang untuk itulah kita dipanggil. Saudara dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga untuk melayani. Pengingat yang baik untuk kita adalah jika seseorang memilih untuk tidak melayani Tuhan, Roma 16 ayat 16 dikatakan, mereka semua akan tetap dalam perbudakan dosa. Ujung-ujung perbudakan dosa itu adalah kematian, Roma 6 ayat 16b. Tetapi jika seseorang memilih untuk melayani Tuhan, maka pelayanannya, perhambaannya kepada Tuhan akan menuntun mereka kepada kebenaran. Dan itu ujung-ujungnya membawa kepada hidup yang kekal. Masih dalam Roma 6 ayat yang ke-22. Semoga apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18 menyemangati kita hari ini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selamat menghamba, selamat melayani Tuhanmu dan sesamamu manusia. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Memandang keindahan-Mu.
sanggup, sungguh sanggup, sampai mati ikutmu. Ya kami sanggup, kami milikmu. Ciptakan diri kami baru, kami dibimbing oleh sinar-Mu kepada Allah dari iman yang teguh. Kau sanggup berbisik Yesus, bergema selamanya, dan umat-Nya yang berani pastikan menjawabnya. Ya kami sanggup, kami milikmu. Ciptakan diri kami Oke, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang saya hormati, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, dan dasar perjamuan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai dengan 20. Saya akan membacakan bagi kita bersama-sama. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjamuan baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengambil bagian
dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan kepada kita arti atau makna dari perjamuan Tuhan dan syarat-syarat di dalam kita mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang tersalam Tuhan, perjamuan Tuhan adalah upacara yang dilaksanakan oleh gereja untuk memperingati pengorbanan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara memecahkan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus sebagai meterai perjanjian baru. Dan ada 4 makna daripada perjamuan Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita lebih mengerti arti perjamuan Tuhan sebelum kita mengambil bagian di dalamnya. Pertama, perjamuan Tuhan adalah perbuatan yang berlatar belakang sejarah umat Allah. Dalam perjanjian lama, khususnya dalam Keluaran 12 dan 13, dijelaskan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Kematian anak-anak sulung dari bangsa Mesir akhirnya memaksa Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tempat-tempat kediaman umat Allah, yaitu bangsa Israel, dilewati oleh malaikat maut karena pada ambang pintu rumah orang Israel sudah diberi tanda terlebih dahulu dengan darah anak domba. Nah, darah itulah yang seolah-olah telah menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, tiap tahun mereka memperingati pembebasan mereka dari maut dan dari perbudakan Mesir dengan sembelihan anak domba. Perayaan itu dinamakan Paskah atau Paskah yang artinya yang dilewati. Artinya yang dilewati oleh malaikat maut. Tetapi sekarang ini kurban sembelihan anak domba tidak perlu lagi. Sekali lagi, saat ini korban sembelihan anak domba tidak perlu lagi. Karena sudah ada pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah yang agung, menjadi pengganti korban sembelihan bagi seluruh umat manusia sepanjang abad. Ia mati di kayu salib, namun bangkit dan menang untuk selama-lamanya. Penyelamatan dan pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi umatnya jauh lebih besar daripada penyelamatan dan pembebasan yang dilakukan bagi umatnya waktu umatnya berada di tanah Mesir. Dan patutlah umat Tuhan, patutlah kita semua umat yang percaya kepada Yesus untuk merayakan hal itu yang di dalam gereja baptis disebut sebagai perjamuan Tuhan. Yang kedua, perjamuan Tuhan adalah lambang kematian Yesus Kristus. Dalam Alkitab dan seperti firman Tuhan yang telah saya bacakan bagi kita yang terambil dari Lukas pasal 14 sampai 20 tadi, menjelaskan kepada kita bahwa roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuh Yesus yang disiksa. Air anggur yang berwarna merah melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan karena dosa kita. Karena itu perjamuan Tuhan ini mengingatkan kembali kepada saya, mengingatkan kembali kepada kita semua untuk mengingat kembali akan pengorbanannya bagi kita dan juga mengingatkan kepada kita tentang tugas kita, yaitu untuk memproklamasikan tentang kematiannya sampai dia datang pada kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja dan sebagai hakim yang menghakimi orang yang hidup dan mati.
Yang ketiga, perjamuan Tuhan adalah saatnya bagi kita untuk menguji diri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita masuk dalam perjamuan Tuhan ini, itu juga merupakan saat bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk kita menguji diri di hadapan Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 menunjukkan dan memperingatkan bahwa perjamuan Tuhan adalah saat yang tepat untuk kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk menguji diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh telah lahir baru di dalam Dia? Sudahkah kita mengerti sesungguhnya tujuan dan tugas kita, setiap kita yang turut mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini? Sudahkah kita memiliki hubungan yang benar dengan sesama kita? Sudahkah kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah? Maka jika saat ini kita masih terlibat dalam dosa hari demi hari, mari melalui perjamuan Tuhan ini, di mana kita nanti mempersiapkan diri kita, kita berdoa sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Jika kita saat ini, selama ini apalagi pada situasi yang sulit ini, kita masih kurang beriman, mari kita minta kuasa dari Roh Allah, supaya Dia boleh menambah iman kita, untuk memimpin dan membimbing kita, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dan jika kita kurang bijaksana, jika kita, saudara dan saya kurang hikmat, marilah kita mohon akal budi dari Allah. Dan yang keempat, perjamuan Tuhan adalah peraturan gereja setempat. Tiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, serta menghayati maksud dari perjamuan Tuhan, dapat ikut serta dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Maka setiap orang yang hadir pada hari ini, termasuk Bapak Ibu yang dalam situasi ini kita mengikuti ibadah dan perjamuan ini secara virtual dan kita mengambil bagian dari rumah kita masing-masing, maka di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita yang telah percaya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Artinya setiap kita yang sudah percaya dan telah dibaptis, boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Nah, itu 4 makna daripada perjamuan Tuhan. Dan saat ini kita melihat ada juga 4 syarat bagi setiap kita yang harus kita penuhi sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Pertama, setiap kita yang akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, syarat yang utama adalah saya dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi untuk memperoleh hidup kekal. Ini syarat yang mutlak, karena perjamuan Tuhan hanya boleh diikuti oleh setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, syarat kedua untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini adalah telah dibaptiskan. Sekali lagi, syarat yang kedua adalah telah dibaptiskan. Jadi kalau ada di antara kita, anak-anak kita mungkin sudah percaya kepada Yesus, tapi belum dibaptiskan, belum boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Jika di antara kita telah percaya kepada Yesus, telah dibaptiskan, artinya telah menjadi satu dengan Kristus. Karena untuk menjadi anggota gereja perjanjian baru, seseorang harus telah dibaptiskan. Dan ini kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 40-41 dan 1 Korintus 12 ayat 13.
Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami perjamuan Tuhan adalah saudara dan saya harus memiliki hubungan yang benar dengan orang lain. Baik sesama jemaat, baik dengan orang Kristen lainnya, maupun dengan orang yang bukan Kristen. Artinya, setiap kita yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, harus sudah mengampuni semua kesalahan orang kepada diri kita. Sekali lagi, setiap kita yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini, jika Bapak Ibu merasa ada orang lain, ada sesama jemaat Tuhan, orang Kristen maupun bukan Kristen, yang bersalah kepada kita, dan belum kita ampuni sampai saat ini, kita masih memendam sakit hati, kebencian, dan segala macam lainnya, lepaskan pengampunan. Karena syarat yang ketiga untuk bisa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa demikian? Dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi mari Bapak Ibu pastikan bahwa hubungan dengan sesama kita sudah benar adanya. Yang pertama sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, yang kedua sudah dibaptis, yang ketiga hubungan dengan orang lain benar adanya, dan yang keempat syarat untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan adalah memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Artinya, jika ada di antara kita yang berdosa kepada Allah, yang menyakiti hati Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya saudara dan saya dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Karena itu saat ini, setiap kita yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa di tempat masing-masing. Mari selidiki hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Yang kedua, apakah kita sudah sungguh-sungguh telah dibaptis? Yang ketiga, apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan orang lain? Dan yang keempat, apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah? Jika di antara kita belum memenuhi atau tidak memenuhi dari syarat-syarat ini, saya anjurkan kepada kita untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Karena itu, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu berdoa di tempat masing-masing, uji hati, berikan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada saudara, dan jujurlah di hadapan Allah, mohon pengampunannya atas setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik dalam pikiran kita, baik dalam hati kita, dalam kehendak kita, dalam perkataan dan perbuatan kita, supaya kita boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang telah mengasihi kami dan kasih yang kekal, di mana Engkau telah memberikan putramu Yesus Kristus, merelakan tubuhnya tercabik dan darahnya tertumpah, mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Ya Bapa yang kudus, ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, tiliklah hati kami, tiliklah seluruh kehidupan kami, karena tidak ada satupun di antara kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Pikiran kami, hati kami, kehendak kami, perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami, semuanya terpampang dengan jelas di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu, saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, memohon pengampunan, memohon darah-Mu yang kudus mengalir dalam kehidupan kami, menguduskan kami, mengampuni kami, dan melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, dengarlah doa umat-Mu yang saat ini akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau dengarkan setiap pengakuan, dan Engkau dengarkan setiap kejujuran kami bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami adalah manusia yang masih, bahkan tidak sedikit masih sering melanggar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami, dan kuduskan kami. Sehingga kami, setiap kami, boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa pengakuan kami di hadapan-Mu. Ini doa permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu di dalam mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama-sama dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan pertama saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil roti. Mari memegang roti di tangan kanan. Mari mengangkatnya lebih tinggi dari atas kepala kita. Dan mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita memakannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Tubuh yang rela dianiaya dan disiksa karena dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan saat ini kami mengambil bagian untuk memakan roti ini dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa dan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah rela berkorban bagi kami karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk makan roti ini.
Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari memegang cawan di tangan sebelah kanan. Mari mengangkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian kembali kepada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa sebelum kita meminumnya. Bapa di sorga yang telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah rela mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk membasuh kami, untuk menyucikan kami, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kami. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu yang telah Engkau curahkan. Biarlah darah-Mu yang kudus yang boleh terus-menerus tercurah atas kami, membasuh kami, menguduskan kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami boleh selalu layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini anggur yang terangkat ini adalah lambang dari darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk meminumnya, untuk selalu mengingat akan pengorbanan-Mu. Dan lebih daripada itu, supaya kami juga Tuhan diingatkan dan kami boleh mengambil bagian di dalamnya, yaitu untuk memberitakan tentang kematian Tuhan kami Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami selalu semakin semangat untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepadamu, sehingga mereka juga Tuhan boleh bertobat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk meminum anggur ini. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diizinkan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersama dengan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan telah dilayakkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih sekali lagi untuk kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang agung dan besar bagi kami. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih sekali lagi kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah rela berkorban bagi kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu rela tercabik dan tercurah di bumi, supaya setiap kami yang percaya kepada-Mu boleh memiliki pengampunan dosa dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui apa yang kami telah lakukan pada pagi hari ini, kami boleh terus dibawa untuk selalu mengingat, mengenang, dan menghormati, menghargai segala karya Allah yang besar bagi kami.
dan melaluinya juga kami boleh disemangatkan kembali untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang sedang menuju pada kebinasaan ini. Supaya selagi masih ada waktu, melalui pelayanan kami, melalui kesaksian kami, akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Upacara perjamuan Tuhan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Arahkan hatimu kepada Dia yang memberikan berkat. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau, yang menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.